Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sebagai manusia, maka tentu saja kita semua pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Apakah kita melakukan perbuatan tersebut dengan cara disengaja atau bahkan tanpa kita sadari sama sekali, atau tanpa sengaja melakukannya, yang pada akhirnya dosa dan pahala yang kita dapatkan itu akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Dan selanjutnya akan dilakukan penghitungan atau hisab antara amalan dosa dan amalan pahala yang sudah kita dapatkan. Apabila amalan dosa kita ternyata lebih besar, maka singkat cerita kita akan diproses dulu untuk pembersihan dosa tersebut dengan masuk neraka, dan berharap hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa akhirnya menuju ke surga. Sedangkan bagi yang amalan pahalanya ternyata lebih banyak dan mendapatkan kasih sayang Allah, maka dirinya pantas untuk langsung masuk ke dalam surga. Akan tetapi Allah Maha Penyayang kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, sejak masih di dunia, Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu bertobat, supaya Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama di dunia. Dan ternyata ada 5 tanda yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita, di mana Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Apa sajakah kelima tanda tersebut? Yang pertama, ketika kita merasakan kelelahan yang luar biasa ketika mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis dengan isnad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musibah akan senantiasa menimpa seorang mukmin pada dirinya, harta dan anaknya, sehingga ia kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa sekalipun. Hadis riwayat Ahmad. Inilah sebuah tanda bahwa dosa-dosa kita yang banyak ini akan dihapus Allah ketika kita merasa kelelahan. Ketika kita merasa lelah setelah bekerja keras membanting tulang demi mencari nafkah untuk keluarga, maka yakinkanlah dalam hati kita bahwa lelah ini memiliki balasan yang tiada tara, bahwa dosa-dosa kita sedang dihapuskan oleh Allah, karena setiap keringat yang menetes yang diperoleh dari kerja keras untuk mencari nafkah itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang kedua, sakit. Sebagaimana hadis yang tercantum dalam Musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana hadis ini memiliki derajat hasan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah,
telah menceritakan kepada kami Abu Rabi'ah dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menguji hambanya yang muslim dengan bala di tubuhnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, tulislah baginya amalan soleh yang biasa dia kerjakan, dan jika ia disembuhkan, Allah telah membersihkannya dan menyucikannya, dan jika dia diwafatkan, maka Allah mengampuni dan merahmatinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, maka Allah ternyata akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sakit, karena pastinya semua orang pasti pernah merasakan sakit. Bahkan sebagian dari kita pasti pernah merasakan sakit yang luar biasa dan berlangsung lama. Namun apabila saat merasakan sakit tersebut kita mampu untuk bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, insya Allah Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, munculnya kekhawatiran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 122, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Jadi inilah tanda selanjutnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan kekhawatiran. Sehingga dengan khawatir ini kemudian kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi jauh lebih tenang dan menghilangkan kekhawatiran. Sebab apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pastilah yang terbaik. Tanda keempat jika Allah sedang menghapus dosa-dosa kita adalah gangguan. Dalam sebuah hadis sahih telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dan Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuatu, terutama kegiatan yang memiliki manfaat baik untuk diri kita dan orang lain, namun saat melakukan kegiatan tersebut ternyata banyak sekali gangguan yang datang dan menghalang-halangi kita, maka bersabarlah dan ikhlas. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita pada saat itu juga. Kemudian tanda yang kelima adalah kesedihan. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan, kesedihan, atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadis riwayat Bukhari. Semua orang pasti pernah merasakan namanya kesedihan. Banyak sekali penyebab mengapa orang bisa merasakan hal yang sedih. Namun ketahuilah, jika kita sedang mengalami kesedihan, maka sadarilah bahwa itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.